وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على رسوله ونبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, dan kita pun selalu berharap agar diberikan rasa rindu untuk bisa bermajelis ilmu. Ketahuilah wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu merupakan kesempatan yang sangat langka, khususnya kita di akhir zaman ini. Karena dunia juga sedang berlomba mencari anaknya. Jadi ada dua dalam kehidupan itu, Pak. Ada abna'ud dunya wa abna'ul akhirah. Ada anak-anaknya dunia dan ada anak-anak akhirat. Wala takunu abna'id dunya, dan janganlah kita menjadi anak-anak dunia, dan jadilah anak akhirat. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kita berusaha berlomba untuk menjadi anak-anak akhirat. Siapa mereka? Yakni yang menjadikan segala aktivitasnya itu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk tidak melakukan sesuatu kecuali bernilai manfaat, baik itu manfaat dari sisi akhirat maupun manfaat dari sisi dunianya. Makanya orang beriman itu tidak ada aktivitasnya yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia yang dia lakukan, semua bermanfaat. Karena dia belajar, dia punya ilmu, dia punya basirah. Nah, apalagi kalau seseorang yang telah mencapai derajat ihsan, derajat al-ihsan. Ini sudah kita bahas, ya. Yakni seseorang selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tingkat tertinggi di dalam Islam. Tingkat agama tertinggi seseorang di dalam Islam. Kenapa? Karena dia selalu merasa bahwa ibadah yang dia lakukan senantiasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi ruang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada Allah selalu yang lihat. Ada pengawas yang selalu memperhatikannya. Nah, dan orang-orang yang berada pada tingkatan ini, Pak, adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Ini telah kita sebutkan, ya. Para ulama kita mengatakan bahwa idza tahaqqaqal ihsan tahaqqaqal iman wal islam. Apabila
terwujud di dalam dirinya, dalam kehidupannya al-ihsan, maka pasti juga terwujud iman dan Islam pada dirinya. Indahnya Pak, ihsan itu mencakup iman dan Islam. Orang kalau sudah ihsan, sudah mencapai derajat ihsan, maka keimanan akan senantiasa ada pada dirinya. Makanya berat ini Pak, ya, tingkatan agama yang paling berat. Tapi kita bisa berusaha, insya Allah. Kita bisa berusaha untuk bisa masuk pada jenjang agama yang mulia ini, yakni dengan memaksakan diri Pak. Ibadah itu harus dipaksakan Pak, ya. Jangan berharap selalu bisa berjalan begitu saja. Baca bismillah saja Pak, itu butuh perjuangan yang berat. Apalagi orang kalau terhidang mie makanan, ada mie makanan favoritnya di situ, lapar mie podeng, dingin-dingin mie poeng, lupa bismillah, langsung dia makan, ya. Apa yang ada di depannya itu sudah menggoda dia Pak, lupa lagi yang namanya bismillah. Berat bismillah, aduh, sesuatu yang sangat berat. Tapi diusahakan, saya harus makan ini, mengawali makanku ini dengan baca bismillah. Bismillah, makan. Mudah, tapi sering lupa Pak. Makanya Nabi SAW ajarkan juga, agama yang mulia ini memberikan solusi Pak. Karena paham betul manusia itu tempatnya lupa. Ada di sini orang yang tidak pernah lupa baca bismillah Pak, makan. Jarang ya. Makanya Nabi ajarkan itu bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kalau kita lupa, maka astagfirullah, lupa Kak, bismillah. Enggak apa-apa, baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya? Membaca bismillah karena paham betul bahwa kita ini pasti sering lupa Pak. Jangankan kita Pak, manusia terbaik saja pernah lupa. Siapa dia? Manusia terbaik siapa? Rasulullah SAW. Bukan Superman, ya, bukan siapa lagi? Batman. Ini semua pahlawan di dunia hayalan Pak. Di dunia nyata pahlawan adalah para sahabat. Pahlawan di dunia maya itu Batman, Superman, superhero, apa, Power Rangers, Doraemon, dan banyak sekali Pak. Paling hebat filmnya apa? Pengawas, bukan itu yang menguasai tanah, api, Avatar. Itu film kesyirikan Pak. Di mana letak kesyirikannya? Karena dia menguasai tanah, api, apa sulapa, menguasai 4 sudut. Ini mungkin orang-orang tua kita dahulu ini dibilang penguasa apa sulapa kan? Angin, api, tanah, sama air. Padahal yang menguasai air, tanah, bumi, api dan angin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menguasai Pak. Allah kalau mau bilang angin datang, angin puting beliung, angin datang, itu angin, ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan manusia ini Pak adalah makhluk yang tidak punya sedikit pun kekuatan, ya. Saya sudah bisa cerita Pak, karena saya sudah selamat. Ada tragedi yang sempat yang saya alami sendiri Pak. Bukan setahun yang lalu, tapi waktu hari Ahad kemarin Pak. Qadarullah,
itu pesawat ditunda keberangkatannya. Saya tidak sebut pesawatnya ya. Ditunda keberangkatan karena Makassar waktu hari Ahad itu pagi itu kabut hitam yang sangat luar biasa, Pak. Hujan lah. Di sini hujan ya. Waktu hari Ahad kemarin. Itu hujan yang sangat luar biasa, Pak. Sampai pesawat itu harus tidak ada yang terbang ketika itu. Semua tertunda. Baru saya punya teman itu kerja di otoritas bandara. Saya tanya dia, tujuan saya nih Pak mau ke Bali kemudian ke Bandung. Bagaimana cuaca Pak? Bali itu banyak pesawat harus pulang Ustadz. Dalam hatiku jangan malak-malak ya. Karena memang seperti itu penerbangan itu banyak yang dialihkan ke bandara-bandara terdekat karena lagi cuaca buruk. Bahkan informasi ada tante yang mau pulang kampung ke Bali itu tidak jadi berangkat pesawatnya. Tapi pesawat ini tiba-tiba 20 menit ke depan langsung kepada para penumpang ini agar memasuki pesawat. Saya bilang alhamdulillah kalau begitu. Saya bilang Pak, saya percayakan sama pilot saja. Oh iya Ustaz, selamat. Iya insyaallah, amin. Jarak antara Makassar ke Bali itu 1 jam 15 menit. Dekat. Ya. Ya alhamdulillah kita take off ya jam 9 lewat jam 10 lewat 20 menit. Dan rencana tiba di Bandung itu jam 3 jam 2 karena 5 jam karena ada waktu transit ya di Bali. Saya tidak jalan-jalan di Bali Pak, cuma transit kodong ya. Apa yang terjadi Pak? Waktu pesawat naik sekitar 20 menit terbang itu, tiba-tiba pesawat itu jatuh ke bawah Pak, kemudian naik lagi, jatuh lagi, naik lagi ya, sampai-sampai itu lampu itu padam Pak, padam. Dan yang berbicara itu bukan lagi pramugari Pak, yang berbicara langsung pilot. Apa kata pilot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ternyata ini muslim. Ini yang membuat saya agak tenang Pak ya, agak tenang karena ucapan ini Pak yang membuat saya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala menyertai kita semua. Apa dia bilang? Pilot bilang kita sedang mengalami turbulence ya, jadi pesawat itu agak miring Pak, kadang-kadang kayak mau jatuh begitu, naik lagi Pak, jatuh mau naik lagi, karena tidak ada putih yang kita lihat Pak, hitam semua Pak. Dan beliau mengatakan apa? Dan kami meminta kepada para penumpang sekalian untuk memperbanyak doa dan zikir kepada Tuhan. Dia bilang begitu Pak. Aduh, semua penumpang pesawat itu Pak, la ilaha illallah, putih semua mukanya Pak, putih semua. Saya alhamdulillah tidak ada teman Pak di kursi, jadi sendiri di kursi itu Pak. Satu yang saya pikirkan Pak, kesyukuran saya satu, karena anak sama istri saya tidak ikut. Sehingga saya bilang kalau memang saya harus meninggal pada perjalanan ini, paling tidak ada anak dan istri saya yang bisa mendoakan saya. Karena memang itu ingatan kita semua itu sudah Sriwijaya Pak, diingat. Iya, tidak ada lain yang kita pikirkan itu kecuali Sriwijaya. Apalagi Sriwijaya baru 4 menit Pak terbang, 4 menit ya, 4 menit langsung hilang ya. Pada menit ke 39 itu dia kan menit ke 35, kemudian 36 itu minta naik ke ketinggian berapa begitu, kemudian pada menit ke 39 hilang dari radar. Ternyata sudah menjadi bangkai Pak, bangkai pesawat, bangkai orang dan yang seterusnya. Nauzubillahi min dzalik.
Lihat, saya mulai berpikir Pak, ya, di atas pesawat itu sempat saya berpikir bahwa ternyata manusia itu tidak memiliki kekuatan apa-apa. Semua pucat Pak. Kita kan tahu di pesawat itu ada orang yang S1, S2, S3. Saya yakin di pesawat ini ada banyak orang kaya. Saya lihat dari penampilannya, ini kayaknya banyak orang-orang kaya. Karena memang pesawatnya pesawat ya strata menengah ke atas lah Pak. Saya dibelikan ya Pak. Saya tidak mengaku ji orang berada, tapi dibelikan pesawat itu. Qadarullah, pesawatnya mengalami hal demikian Pak. Tidak ada kekuatan Pak sedikit pun. Semua orang pucat. Tidak ada yang senyum-senyum Pak. Padahal waktu naik pesawat itu cerita-cerita, nonton, bahkan ada yang main game. Iya, ada yang senyum-senyum, bahkan di belakang duduk Pak, itu terdengar ke depan suaranya cerita. Di dalam pun sana. Tiba-tiba semua senyap semua. Mode silent semua Pak. Tidak ada yang ngomong, yang ada cuma baku lihat-lihat. Itu hampir beberapa orang itu Pak, matanya tertuju kepada saya. Ada apa gerangan Pak? Saya juga sempat menengok ke belakang Pak, nengok ke samping, karena saya berada di kursi kedua Pak dari depan. Itu saya sempat menengok ke belakang. Saya lihat-lihat wajah-wajah yang langsung wajah ikhlas Pak, saya lihat. Ikhlas semua berdoa Pak. Semua bergumam dalam hatinya, yakin semua Pak, berdoa semua. Bahkan di belakang saya itu zikirnya astagfirullah, dia bilang astagfirullah, astagfirullah. Ini benar Pak zikirnya enggak Pak? Salah ini. Astaga, enggak ada astaga Pak. Gha di situ mati, astagfirullah. Tapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat manusia Pak. Lihat manusia, tidak ada kekuatan sedikit pun. Ini pesawat ini Pak, ini sudah turbulensi itu kadang jatuh ke bawah Pak, jatuh naik lagi. Suaranya itu kayak motor yang lagi manjat itu Pak. Baru mati lampu Pak, lampu mati. Syukur tidak keluar itu gantungan-gantungan, apa namanya itu? Yang oksigen. Syukur tidak keluar itu. Kalau sudah keluar itu tambah hebat peleng ini Pak. Alhamdulillah setelah melalui waktu 15 menit, 20 menit, itu pesawat mulai berjalan normal. Walaupun kayak injak batu Pak. Bayangkan 15 menit Pak, pesawat seperti itu. Itu baru 15 menit, belum terjadi apa-apa Pak, belum jatuh itu. Saya sudah berniat Pak aktifkan handphone. Saya bilang kalau ada apa-apanya di pesawat, saya akan aktifkan handphone dan langsung sebar. Ya, langsung menyebar berita. Minta maaf semua. Tapi saya lihat belum ada aba-aba, belum ada juga jatuh yang pesawat masih bisa terbang kembali Pak. Jatuh terbang kembali, jatuh terbang kembali Pak. Itu pesawat jatuh betul oleng Pak. Itu kalau oleng, semua bergemuruh lagi suara. Astagfirullah, astagfirullah. Coba lihat, masya Allah. Betul-betul manusia ini tidak mempunyai kekuatan sedikit pun Pak, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Satu zikir saya Pak, saya bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya ikhlaskan betul itu Pak, hasbunallah, ya Allah cukup Engkau sebagai pelindungku ya Allah, wa ni'mal wakil, dan Engkau sebaik-baik pelindung. Ini ucapan para nabi Pak, hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang beriman juga disyariatkan untuk banyak-banyak mengucapkan ini. Ini langsung saya asuransikan diri kepada Allah Pak. Langsung saya mendaftar, ya Allah, saya asuransikan diriku kepadamu ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu saya ulang-ulang, hasbunallah wa ni'mal, ya Allah tidak ada yang lain. Kemudian kalau saya sadar sedikit lagi bahwa dekat-dekat ini kematian, saya istighfar lagi, ya Allah ampun dosa-dosa saya, dosa kepada orang tua, dosa kepada istri saya, dosa kepada anak saya, dan dosa kepada orang-orang terdekat saya Pak.
Karena istilahnya sudah satu kaki di di kuburan itu Pak kemarin Pak. Karena pesawat itu merupakan transportasi paling cepat. Dua cepatnya Pak, cepat ke kubur atau cepat ke tujuan. Iya, karena kalau jatuh itu tidak ada sepotong korban, tidak ada. Satu korban jarang itu Pak ada. Pesawat jatuh cuma satu korban di antara 60 penumpang. Rata-rata itu satu selamat, 60 yang meninggal. Iya kan? Kalau 70 penumpangnya, 69 yang meninggal, satu yang selamat. Jarang itu banyak yang selamat Pak. Betul tidak? Pernah dengar? Mungkin pernah yang jatuh di air ya, akhirnya selamat. Tapi kalau pesawat itu. Tapi dari sini saya belajar Pak, bahwa betul-betul itu manusia tidak punya kekuatan. Setinggi bagaimanapun pangkat dia, sekuat bagaimanapun dia, setinggi apapun profesi dia, pendidikan dia, tetap Allah Subhanahu wa taala dia butuhkan Pak. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujudkan pada diri kita Pak, yakni al-ihsan. Kita beribadah kepada Allah, hadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ibadah, melakukan amalan apapun, terkhusus amalan mahdhah, ibadah mahdhah, salat mungkin, maka hadirkan ihsan, maka pasti kita merasakan kenikmatan ketika beribadah. Nikmat ibadah Pak. Ya, terkadang keadaan itu membuat kita harus seperti itu Pak, yakni ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah habis ya pembahasan tentang Islam, iman dan ihsan, dan kita akan lanjutkan di kesempatan nanti insyaallah, melanjutkan pembahasan ini ya. Apa itu? Sudah di mana kemarin pembahasan? Oh ini apa namanya? Al-usul ats-tsaniyah, ma'rifatu dinil Islam bil adillah, wa huwa thalathatu maratib Islam, iman, ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan, fa arkanul Islam khamsah. Sudah sini ya? Atau belum ini ya? Oh belum, ini terlalu jauh ya? Oh ini, nanti kita akan bahas insyaallah, yakni faman sarafa minha syai'an li ghairillah dia fahuwa musyrikun kafirun, wa dalilu qauluhu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ya. Jadi di sini disebutkan, setelah kita menyebutkan ibadah itu, yakni ada ibadah zahir dan ada ibadah batin. Ibadah zahir itu disebut dengan ibadah yang berhubungan dengan keislaman, rukun Islam. Rukun Islam itu ibadah zahir, syahadat, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian iman itu hampir seluruhnya secara umumnya Pak, itu adalah ibadah hati. Makanya rukun iman itu semua yang berkaitan dengan hati Pak. Beriman kepada Allah. Beriman artinya mempercayai, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini adanya malaikat-malaikat, adanya kitab-kitab Allah, adanya rasul dan nabi, adanya hari kiamat, hari berbangkit, dan adanya takdir baik dan takdir buruk. Ini semua keimanan Pak. Makanya iman itu lebih berat daripada Islam. Kenapa? Karena perkara hati itu Pak berat. Perkara hati itu berat. Kalau cuma sekedar mengangkat tangan Pak, ruku, sujud, saya yakin semua orang bisa. Jangankan kita, kucing saya bisa. Bisa ya kucingnya? Kucing ruku sujud bisa ruku, kucing sujud bisa sujud. Tapi apakah dia mengimani? Belum tentu Pak.
Makanya ini yang perlu kita kembangkan, bahas terus ya. Dan semoga bias-bias pembahasan ini memberikan efek kepada kita, kepada iman kita, supaya bisa lebih kuat, lebih bertambah. Karena iman itu Pak, yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang juga dengan melakukan maksiat. Maka resepnya Pak mudah, perbanyak, paksakan diri melakukan ibadah dan paksakan diri untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan dan segala macam bentuk pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman kita akan sehat. Iman kita akan bisa baik, bersih, karena menjauhkan diri dari maksiat dan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi paling penting, yang mana paling penting Pak? Melakukan ketaatan amalan atau menjauhi larangan? Para ulama menyebutkan bahwa kalau ada di antara kedua-duanya nih Pak, yang paling berat itu menjauhi larangan. Karena dia harus semuanya kita jauhi. Jadi kalau ada larangan Pak, itu lebih didahulukan daripada melakukan amalan. Jadi ketika ada berbenturan satu amalan, tapi dua yang berbenturan hukum di situ, antara melakukan dan menjauhi larangan, maka yang didahulukan itu menjauhi larangan Pak. Ketika ada amalan, mudarat dan maslahatnya ada, maka dilihat maslahatnya besar apa tidak. Tapi kalau lebih besar mudarat, maka dijauhi lebih bagus, jangan dilakukan. Nah, ya, ini kaidah-kaidah yang terkandung dalam pembahasan kita. Makanya perintah agama melakukan ketaatan itu sesuai kesanggupan Pak. Tapi menjauhi larangan itu harus semua maksimal, harus jauhi semua. Jadi kalau larangan itu tidak boleh bilang kayaknya saya tidak bisa ini, tidak mungkin Pak. Yang tidak bisa itu ketaatan. Seperti apa? Haji. Apakah semua orang mampu haji Pak? Enggak, tidak. Nah, apakah semua orang bisa menjauhi maksiat? Bisa. Syirik, bid'ah, maksiat, semua orang bisa. Tapi pertanyaannya di sini, mau tidak? Itu kuncinya. Kalau dia mau pasti dia bisa. Tapi kalau dia tidak mau, ya, maka tidak akan mungkin dia menjauhi yang namanya kemaksiatan. Tapi kalau yang namanya ketaatan, istita'ah, sesuai kesanggupan. Karena ada ibadah yang berhubungan dengan kekuatan, ada ketaatan yang berhubungan dengan harta, ada yang berhubungan dengan dan banyak, ya. Makanya ketaatan itu sangat erat hubungannya dengan kesanggupan. Adapun larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti insyaallah kita semua mampu untuk menjauhinya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.